Haleluya. Kita akan buka kitab Matius ya. Matius pasal ke-19 ayat ke-16 sampai ke-26. Matius 19 ayat 16 sampai ke-26. Kita akan baca semua ayat ini bersama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan lihatlah seraya mendekat, seseorang berkata kepadanya, "Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Dan dia berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah." Dia berkata kepadanya, "Yang mana?" Dan Yesus berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri." Orang muda itu berkata kepadanya, "Aku sudah memelihara semua itu sejak kecilku. Apakah yang masih kurang?" Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang menjadi milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di sorga, dan marilah ikutlah aku." Dan setelah mendengar perkataan itu, anak muda itu pergi dengan bersedih, karena dia memiliki banyak harta. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang kaya akan dengan susah payah masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim." Dan setelah mendengarnya, para muridnya sangat keheranan, seraya berkata, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Nah, seraya memandang, Yesus berkata kepada mereka, "Di hadapan manusia hal ini adalah mustahil, tetapi di hadapan Elohim segala sesuatu adalah mungkin." Haleluya, amin. Silakan duduk, kita bersyukur ya. Firman Tuhan terus-menerus dinyatakan, mengingatkan kita untuk kita senantiasa mengandalkan Bapa Yahweh. Ya, mungkin apa yang ditanya oleh seseorang ini ya, seorang yang kaya ini, mungkin juga kita pernah bertanya kan, "Tuhan, aku ini masuk surga nggak ya?" Pernah nanya gitu nggak? Jujur ya, pernah nggak? Apakah aku mau surga? Terus yang dijawab oleh Yeshua, kan dia tanya nih kan, karena dia merindukan supaya bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan bilang, "Jika engkau mau masuk ke dalam hidup, pelihara perintah-perintah Elohim." Kemudian dia seolah-olah dia menantang juga, yang mana ya. Dan apa yang dijawab Yeshua Masih adalah semua yang tertulis di dalam 10 perintah ya. Artinya 4 perintah yang pertama itu kan untuk Bapa Yahweh, bagi kemuliaan Bapa Yahweh. 6 perintah yang terakhir itu adalah kewajiban manusia ya. Yang pertama kan apa? Beribadahlah kepada Bapa Yahweh, jangan membuat patung untuk disembah, kemudian jangan memanggil namanya dengan sia-sia, kemudian juga ingatlah hari Sabat. Itu kan perintah yang pertama, 4 perintah yang pertama. Tetapi yang 6 berikutnya, itu kan hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini barang orang lain, ya.
Dan ketika itu dinyatakan dengan bangga lagi, dia kan jawab kan. Dia berkata, aku sudah memelihara semuanya sejak kecil. Ya, ya bagus. Mungkin itu benar ya. Mungkin dia dengan jujur menyatakan, saya udah lakukan semua. Nah, tapi begitu dia ditambahkan lagi oleh Yeshua, kalau kamu mau sempurna, jualah semua hartamu. Ya, kan jelas jika dikatakan, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergi jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga, dan ikutlah aku. Ya, kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang tadi dinyatakan oleh orang itu, kemudian mendengar jawaban-jawaban Yeshua, dan dia merasa yakin bahwa apa yang dikatakan tadi sudah dia lakukan. Tetapi untuk menjadi sempurna, ketika dikatakan jualah semua hartamu, ya tentu suatu tantangan yang sangat membuat orang shock ya. Ya. Shock karena dia kan firman ini pengertian kita, dia orang yang memiliki banyak harta, artinya orang yang sangat kaya. Ya, sangat kaya, jual aja hartamu. Ya, habis jual kasih ke orang miskin kan, kasih orang miskin baru ikut aku. Ya, sehingga banyak juga orang karena kata-kata seperti ini, akhirnya orang juga kadang menafsirkan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Karena mereka memang banyak nyontoh mengutip firman. Ya, umpamanya contoh ini kan di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-20. Seraya melayangkan pandangannya kepada para muridnya, dia berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kerajaan Elohim adalah milikmu. Ya, nah, kadang-kadang orang mempunyai pikiran-pikiran seolah-olah ya, karena memang perkataan dari mereka menamakan diri pelayan Tuhan pun karena kurang hikmat, seolah-olah Tuhan melarang orang percaya itu jadi orang kaya ya. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar ya. Karena Tuhan kita itu yang memiliki langit dan bumi segala isinya. Ya. Dan artinya dia Tuhan yang kaya. Dan orang-orang pilihannya seperti Abraham, Yitzhak, Yakub, Ayub, ya. Itu kan orang kaya semua. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengerti firman Tuhan. Tapi apa yang tadi dikatakan itu juga sebagai suatu pelajaran dan pengajaran bagi kita untuk kita mengoreksi diri ya. Jangan sampai kita juga kaya tetapi jadi kikir. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Orang jadi kaya itu nggak salah, karena orang yang bekerja layak mendapat upah, ya. Dan kita harus ingat ya, karena banyak hal ya seringkali orang juga salah menafsirkan firman Tuhan, ya. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun dia tidak atau belum percaya Bapa Yahweh, bisa jadi kaya. Kan banyak orang yang tidak percaya Bapa Yahweh juga kaya raya. Ya, lo kenapa begitu? Lo orang yang raya, ya namanya orang kerja, ya bisa kaya. Tetapi masalahnya kekayaan itu bukan jaminan untuk masuk ke sorga. Lah itu yang menjadi masalah. Jadi kita juga harus sangat berhati-hati ya. Segala sesuatu itu kita harus sangat perhatikan.
ada firman yang memang artinya seperti apa yang tertulis. Tetapi juga ada firman yang artinya merupakan arti kiasan. Bukan arti yang sebenarnya. Saya tangkap ya, arti kiasan. Jadi kita juga harus mengerti ini kiasan apa enggak sih. Kalau ini arti sebenarnya, ya kita coba praktekkan. Karena itu kalau itu merupakan suatu arti yang sebenarnya, saya percaya semua yang tertulis itu pasti bisa kita lakukan. Dan apa yang Tuhan katakan tadi kan dari semua ayat-ayat itu tadi, ya, mengasihi orang tua, jangan berzina dan sebagainya itu, kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan, artinya pribadi kita. Tetapi tantangan Yeshua, ya, kalau itu untuk diri kita sendiri, jadi artinya kan umpamanya menghormati orang tua, jadi kan kita sendiri kan, jangan membunuh, kita sendiri. Tetapi begitu ditantang, jualah hartamu, artinya dari kita ngasih ke orang lain. Lah disitulah yang berat, ya, disitulah yang berat, ya, karena karakter manusia pada akhir zaman sebagaimana nanti saudara baca dalam atau kita baca ya, 2 Timotius pasal 3, kita mulai baca ayat ke-1 lah ya. Inilah karakter manusia akhir zaman. Sehingga ya kita harus melihat segala sesuatu apakah itu sesuai firman apa enggak, apakah itu kiasan atau bukan. Ayo kita baca mulai ayat 1, 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, dan seterusnya. Dan ini kan memang satu kenyataan. Satu kenyataan yang memang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dengan karakter-karakter seperti itu, seperti apa yang tertulis, kita koreksi diri. Apakah dari semua karakter-karakter ini ada juga bagianku di situ? Ya, kalau kita lihat, coba lihat ayat kedua tadi. Ya, ya. Manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, egois kan? Egois. Jadi nggak peduli lagi dengan lingkungan. Terus pencinta uang. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau sudah berhubungan dengan uang, ya beda, sudah sudah banyak orang yang mulai ya berbagai macam alasan-alasan. Karena uang itu maunya dia, maunya orang, hanya untukku sendiri. Ya, tapi kalau Tuhan bilang beri, itu kan artinya kita bukan buat kita, tapi punya kita kasih ke orang lain. Ya itu yang sangat sulit. Loh itulah yang membuat orang ini, kalau kekayaan itu dia nikmati sendiri, no problem. Tetapi ketika Tuhan bilang kalau kau mau sempurna, jual hartamu, kasih orang lain. Oh enak aja Tuhan. Enak aja aku yang kerja capek-capek, terus dinikmati orang lain. Nah, disinilah yang kita juga harus sangat berhati-hati ya. Jangan kita, itu firman Tuhan tadi begini, jadi aku jual hartaku. Jual hartaku, habis itu mau bagi-bagi supaya sempurna, kan seperti yang Tuhan. Bukan, kalau memang itu tulus ya oke-oke aja. Tetapi karena kalau hanya ikut-ikutan, ya hati-hati. Jangan sampai salah menafsirkan akan firman Tuhan. Tetapi apabila ya tantangan itu terjadi,
Ya, kita juga segala sesuatu itu harus berjalan sesuai firman. Ya, kita lihat ya. Di dalam 1 Korintus pasal 7 mulai ayat 29. Namun aku, ya Paulus ya, mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, waktu yang masih sisa ini sedang dipersingkat. Karena itu, perhatikan ini, yang memiliki istri bahkan dapat berlaku seperti yang tidak memiliki. Tapi ingat ya, jangan sampai salah tafsir lagi. Wah, ini aku udah kawin, tapi firman berundang seolah-olah nggak punya istri, berarti boleh cari yang lain lagi. Ya, itu ngawur lagi. Jadi dipikir benar-benar ya. Terus dan mereka yang menangis seperti tidak menangis, mereka yang bersuka cita seperti tidak bersuka cita, dan mereka membeli seperti tidak memiliki, mereka yang memakai dunia ini seperti tidak memakai sama sekali, dan seterusnya. Artinya Tuhan mengizinkan kita, kalau memang Tuhan izinkan kita menjadi kaya raya, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Hanya jangan sampai harta kekayaan itu menjadi penghambat kita untuk melaksanakan kewajiban kita di muka bumi ini, beribadah kepada Dia. Ya. Karena di mana hartamu, kata firman Tuhan, lah disitulah hatimu. Ya kan? Sebagaimana tertulis, kita lihat ya di dalam kitab Matius ini. Matius pasal ke berapa itu? Pasal ke-6 ya, kita lihat. Ayat ke-21. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini satu ungkapan yang Tuhan menyatakan ya. Kalau kita gabungkan dengan 1 Korintus tadi, kita punya kekayaan, kaya raya lah, paling kaya mungkin di seluruh muka bumi ini. Tetapi jangan sampai harta itu membuat hati kita melekat kepada harta. Tetapi hati ini harus melekat kepada Dia yang kudus, kepada Bapa Yahweh. Ya. Dan apabila dikatakan dalam kitab Matius 19 tadi, ya, Tuhan menghendaki saudara dan saya pun di dalam segala keberadaan kita, mungkin kita punya banyak, ya. Jangan menutup mata apabila memang ada orang yang membutuhkan, ya. Ada orang yang membutuhkan dan kita bisa bantu, ya bantu. Tadi dengar nggak kesaksian? Ya. Ada kesukaran, minta sama bos, aku butuh sekian. Lo itu kalau bukan didorong sama Tuhan, gak mungkin dia main 5 juta itu banyak loh. Iya kan? 5 juta itu banyak. Terus kenyataan 5 juta memang pas. Pengeluaran semua habis semua. Kalau bukan campur tangan Tuhan gak bisa. Walaupun mungkin ya, saya gak tahu persis karena saya gak kenal orang ini. Mungkin dia belum percaya Bapa Yahweh. Tahu gak? Mungkin dia belum percaya Yeshua. Mungkin dia ya orang Kristen, tapi dalam tanda kutip ya Kristen secara umum. Namanya KTP-nya mungkin Kristen. Ya, tetapi apakah dia percaya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Yeshua Mashiach? Nah, kita nggak tahu. Tetapi paling sedikit, kalau saya boleh katakan dia ini orang kaya, begitu ada orang yang kesusahan, dia ulurkan tangannya. Artinya, ya saya menafsirkan orang ini belum percaya Bapa Yahweh. Tetapi belum tentu kita lebih baik dari dia. Belum tentu lebih baik dari dia, belum percaya Bapa Yahweh. Walaupun KTP-nya mungkin Kristen. Tapi belum tentu. Ya, orang minta 100.000 aja. Mulai mikir kan, aduh 100.000 banyak juga nih. Ya. Disinilah kita belajar melihat, mengoreksi segala sesuatu, membandingkannya dengan kita. Orang kaya ini ya mungkin seperti kita, saya udah ibadah, udah dengar firman begini banyak, saya tahu semua. Memang tahu, bahkan dia berani berkata,
Itu semua sudah saya lakukan sejak kecil. Ya artinya memang kalau saya boleh tafsirkan dia orang yang termasuk tertib dalam mentaati apa yang tertulis. Karena berdasarkan pengakuan dia kan, semua sudah saya lakukan. Karena itu apa? Karena untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika Tuhan menantang, lo salurkan juga ke orang lain. Nah, mulai ya timbul pergumulan. Artinya bukan saja harta kekayaan. Saudara dan saya pun mungkin mempunyai latar belakang, apa dikatakanlah latar belakang kehidupan seperti orang yang tadi nanya itu. Beribadah luar biasa, mengikuti aturan-aturan itu, semua 6 yang dikatakan di dalam 10 perintah itu semua dia lakukan. Ya. Tetapi apakah kita pernah menyampaikannya kepada orang lain? Gak usah jauh-jauh lah. Orang sekeliling kita. Keluarga kita sendiri ya. Kita kan keluarga banyak, keluarga-keluarga. Ya. Entahkah kita seorang suami, ya mungkin istri kita belum percaya atau sebaliknya. Kita orang tua, punya anak-anak, mungkin anak-anak kita belum percaya. Keluarga kita, adik, kakak, orang tua. Apakah pernah kita yang merasa diri sudah semua, apakah karena kita pernah ngomong sama orang-orang di luar itu? Ini kan harta, ya. Harta artinya iman yang Tuhan berikan kepada saudara. Apa kita pernah menyampaikan kepada orang tua kita? Ya, paling sedikit kalau ngumpul-ngumpul ya, kalau berdoa kan, kalau diminta berdoa mulai mikir-mikir, ini saya berdoa pakai nama siapa ya? Loh, pakai nama Ye atau nama Yeshua? Ya, mulai pergumulan kan. Banyak hal. Apakah kita pernah menyampaikan bahwa kalau engkau tidak pakai nama Yeshua, jangan harap kau selamat walaupun kau menamakan diri orang percaya. Itu artinya kita memberikan dari dalam kita keluar, bukan untuk kita aja. Kalau kita untuk kita aja nggak jadi masalah. Itulah yang dilakukan oleh Bapak ini yang ngomong sama semua sudah saya lakukan. Hanya untuk dirinya. Tetapi apakah dia pernah memberikan kepada orang lain, kepada mungkin keluarganya, orang tuanya, lingkungannya? Loh ini karakter yang tadi dikatakan dalam 2 Timotius, egois. Mementingkan diri sendiri, yang penting aku selamat. Yang lain sih sebodoh amat, itu kan urusan dia, nggak bisa. Saudara dan saya telah diberikan lebih dahulu iman percaya kepada dia. Lah kita juga harus apabila Tuhan izinkan ada kesempatan, sampaikan. Ya, sampaikan juga harus dengan hikmat. Jangan asal ngomong, kamu kalau nggak percaya Yeshua nggak selamat. Loh, bukan begitu caranya. Kan Yeshua kasih contoh. Ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria kan di sumur Yakub. Kasih aku minum, minta minum, minta air kan. Lalu artinya Tuhan mau mengajarkan ada cara komunikasi untuk semakin bisa menyampaikan sesuatu berita yang baik. Karena kan setelah dia minta itu kan dari perkataan yang sepotong itu Yesus sudah bilang, ya kalau engkau kenal siapa yang ngomong, ya. Dia akan memberikan kau air kehidupan. Lah itulah kelihatannya, itulah kadang-kadang kita harus belajar firman Tuhan. Apa sih arti maksud sebenarnya? Ya, lah Tuhan bukan menyuruh kita ini yang sudah capek-capek kerja, harta kekayaan mau kau kasihkan ke orang miskin, bukan itu. Ya, bukan artinya bukan juga berarti engkau nggak boleh ngasih. Kalau memang itu layak diberikan, ya kasih. Karena orang miskin sekarang juga banyak juga yang kaya. Bahkan beberapa hari yang lalu, wah kekayaannya miliaran. Tapi minta-minta di jalan.
Lah kita harus hati-hati, segala sesuatu itu harus ada hikmat. Segala sesuatu kita harus, ini boleh nggak dikasih? Jangan main asal main kasih aja. Kasih ya kasih, jangan nanti udah ngasih, lihat, wih ternyata dia kaya, wah nyesel, yang artinya percuma yang kau lakukan. Kita mau ucap syukur, yaitulah cara Tuhan. Untuk kita juga mengoreksi diri, kita belum tentu lebih baik dari orang yang bertanya kepada Yeshua. Kita mungkin sudah ibadah, sudah mengenal Bapa Yahweh, sudah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi apakah apa yang kita sudah dapat dari Dia, kita pernah bagikan kepada orang lain? Jangan jauh-jauh, keluarga besar kita lah. Entahkah itu ya kan belum tentu, mungkin adik kita, kakak kita, orang tua kita, ataupun mungkin istri kita, suami kita. Sampaikan berita, jadi jangan egois. Karena ya Yesus akan pernah memberikan perumpamaan. Tidak ada orang yang kasih nyala lampu kemudian disimpan di bawah gantang. Kita sudah diberikan firman sehingga kita memancarkan kehidupan. Jangan kita membuat diri kita sinar yang seharusnya memancar dari dalam hidup kita dinikmati orang lain. Tetapi karena kita egoisme, gak peduli dengan orang lain, lah keselama itu urusan mereka, ada tertulis. Lah ini bahayanya kadang-kadang salah menafsirkan firman. Kan ada tertulis, itu urusan mereka sendiri. Keselamatan adalah urusan pribadi. Memang betul. Tapi jangan salah menafsirkan. Engkau karena firman Tuhan yang membentuk kita. Sehingga kita memancarkan kemuliaan. Kita menjadi bintang-bintang kata firman Tuhan dalam kitab Filipi. Sehingga karena kita memancarkan kemuliaan. Kemuliaan itu dinikmati oleh orang lain. Dan bukan sesuatu hal yang mustahil. Kita menjadi bagian daripada alat yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kalau menangkan jiwa-jiwa kan berdasarkan kitab Lukas kan. Ya, jangan bersukacita karena setan itu takluk, tetapi bersukacitalah. Di mana itu alatnya? Lukas pasal ke-10 kita baca ya. Karena banyak orang, namaku tercatat, di mana ayatnya? Lukas pasal 10 ayat ke-20. Atau mulai ayat 19 ya. Ayat 17 mulai. Agak panjang. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu. Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Perhatikan ayat 20. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Ya. Karena kita memancarkan kemuliaan Tuhan yang tidak kita tutupi karena egois kita. Orang lain yang ada di dalam kegelapan karena kata firman Tuhan. Dalam kitab tadi 2 Timotius pasal 3. Dunia ini dalam kesukaan, dunia ini dalam kegelapan. Tapi karena kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Mereka yang ada di dalam kegelapan menikmati terang kemuliaan Tuhan yang memancar dari dalam hidup kita. Sehingga boleh terjadi mujizat, pertobatan kalian baru terjadi. Karena pertobatan kalian baru terjadi, lah kita mengucap syukur. Nama kita tercatat di sorga. Kalau tercatat di sorga, ketika sangkakala berbunyi kelak, nama itu dipanggil. Nama yang gak tercatat gak bakal dipanggil. Ya, artinya Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk juga dengan apa yang kita miliki, yang memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, itu juga kita bagikan bagi orang lain. Ya, kan banyak contoh-contoh. Ya, harta terpendam.
Firman itu kan seperti harta terpendam. Ya, harta terpendam di suatu tempat, ya katakan kok kayak lapangan bola sih luas banget. Di mana hartanya? Kita kan nggak tahu. Kayak lapangan bola. Yang berapa itu? 100 kali, katakanlah 100 kali 50 meter. Di mana itu tempatnya? Nggak tahu kan? Gali semua. Tetapi karena pasti di situ ada hartanya. Ya, di dalam menggali kan perlu tenaga, perlu usaha, perlu ketabahan. Mungkin digalinya sudah tempatnya sudah tepat, tetapi kurang dalam. Sudah nggak? Kan ini luas nih, lapangan bola. Wah, saya udah gali-gali. Lu galinya berapa meter? Cuma setengah meter, padahal hartanya 5 meter di dalam. Nggak bakal ketemu, walaupun sudah tepat posisinya. Dan itulah gambaran yang Tuhan mau berikan. Firman Tuhan itu seperti harta terpendam. Kalau kita tidak berusaha memang untuk mendapatkan harta terpendam, harus ada usaha, harus ada ketabahan. Harus ada tekad yang nekat. Membutuhkan waktu dan tenaga. Tetapi ketika kita memperoleh harta itu, tidak sebanding dengan apa yang telah kita habiskan waktu untuk mendapatkan harta terpendam, yaitu rahasia-rahasia kerajaan sorga. Ya, nah, kita melihat, kita belajar dari apa yang, kan kata-katanya gampang aja tadi. Ya, lah itulah harta terpendam. Saudara dan saya sudah mendapatkan harta terpendam, tapi jangan egois, jangan dimakan sendiri. Engkau memancarkan kemuliaan Tuhan, bagikanlah kemuliaan itu bagi banyak orang lain. Sehingga orang lain yang ada di dalam kegelapan juga menikmati terang kemuliaan Tuhan. Mereka juga melihat ada sukacita karena kemuliaan Tuhan yang mereka peroleh. Nah, mereka boleh diselamatkan. Nah, kita menjadi bagian daripada orang yang dikatakan dalam Lukas tadi, Lukas 10 ayat 20. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Kan luar biasa. Ya. Tapi ya itu harus dipertahankan sampai selesai. Jangan tampil, oh namaku sudah tercatat. Loh, nama tercatat masih bisa dihapus. Loh, bukan main-main ya. Kita lihat di dalam Mazmur 69. Jadi ya kalau sudah tercatat namanya, bukan berarti sudah tinggal ongkang-ongkang kaki. Tidak, harus dipertahankan apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Karena nama yang tercatat juga bisa dihapus. Ayat ke-28. Saya nggak tahu di sini sama nggak. Nah, di sini ayat ke-29 kayaknya. Nah, hapuslah mereka dari kitab kehidupan. Jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Kalau kita membandingkan tadi dengan Lukas pasal 10 tadi, yang kita baca tadi, ya, sama ayat-ayat ini, saya percaya ya, atau saya menafsirkan, nama Yudas Iskariot itu pernah tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi ternyata dia tidak setia sampai akhir. Karena gemerencing duit itu membuat hatinya goyang, sebagaimana tertulis dalam kitab Matius pasal 6 tadi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Lo tawaran dunia begitu memikat dia, sehingga harta terpendam yang tadinya dia peroleh, lah seolah-olah dia tinggalkan untuk mendapatkan yang lain. Dan karena dia tidak setia, jadilah ini. Namanya dihapus. Kalau udah dihapus ya udah game. Lah artinya kita belajar ya. Perjalanan kita ini, ya kita kan nggak tahu akhirnya di mana. Tetapi sebagaimana tertulis, Yesua memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat.
Dikatakan oleh firman Tuhan, ya kita lihat dalam Filipi pasal keberapa? Pasal kedua lah ya. Ayat ke-8. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Kita mengikuti teladan Yeshua, ya, setia sampai mati, setia sampai selesai tugas kita di muka bumi ini. Lah baru ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Ya, dan apa yang dikatakan tadi oleh Yeshua, orang muda ini, ya saya tafsirkan orang muda ya, memang nggak disebut sih, ya tapi disebut ayat ke-20. Orang muda itu berkata kepadanya, ya, ketika Yeshua suruh jual hartamu, dia langsung kecewa. Di situ kita bisa melihat egonya tinggi. Egonya tinggi, ya kan, kan dia bilang sini kan, firman Tuhan katakan kan, dia anak muda itu langsung pergi dengan sedih. Karena ternyata apa yang Tuhan katakan itu, karena dia tidak simak baik-baik, dia tidak mengerti. Karena itu kan yang dikatakan harta itu bisa harta yang sesungguhnya. Tetapi bukan berarti Tuhan mau dia jadi miskin, tidak. Tetapi Tuhan menghendaki dia juga mau memberi. Kalau saya boleh tafsirkan, ya mungkin dia bukan karakter orang yang memiliki karakter untuk memberi. Karena Tuhan itu karakternya memberi. Kasih kan. Kasih itu dalam bahasa kita, kasih kan, kasih. Beri. Beri kata Lukas 6. Kita lihat ayat 38. Lukas 6:38. Berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan, yang telah diguncangkan, dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Beri. Tapi banyak orang yang susah untuk memberi. Ya. Kita mengucap syukur, biar bagaimanapun kita memang sedang belajar untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, namanya belajar ya masih banyak hal-hal yang mungkin sedang kita jalani. Nah, Tuhan, kalau kita kaitkan ini dengan beri-memberi ini kan. Ketika seorang janda, kita baca aja lah ya. Lukas 21. Kita baca mulai 1 sampai ke 4. Dan sambil memandang dia melihat orang-orang kaya yang sedang memasukkan persembahan ke dalam perbendaharaan. Dia melihat juga seorang janda miskin yang sedang memasukkan 2 lepton ke sana. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab semua orang itu memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya. Tetapi dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh kehidupan yang dia miliki. Kita coba gambarin ya. Orang yang dia masuk ke dalam, katakanlah sinagog atau bait suci kan. Yesus lihat kan, orang memberikan persembahan. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kotak persembahannya itu di depan, di luar apa di dalam? Di depan apa di belakang atau di depan?
Artinya orang mau masuk, beri kan. Bukan udah masuk baru beri. Mau masuk, karena itu dulu kan kita kota persembahan di depan. Terus kita pindahin ke belakang. Kenapa? Ya mencoba mempraktekkan ini. Inilah karakter memberi. Banyak orang yang berpikirannya lain. Ya, berinya nanti aja. Ntar kalau firmannya aku senang, aku kasih. Ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau aku dengar firmannya senang, aku kasih. Nanti kalau aku nggak senang, kan masih ada duitnya di sini. Betul nggak? Lo orang ada yang punya karakter seperti itu. Lo kita lihat di sini, ya. Yesus menilai perempuan ini memberi jauh lebih banyak daripada orang yang berkelimpahan. Karena si perempuan ini memberi dari apa yang ada pada dia, bukan apa yang kelimpahan seperti orang-orang kaya. Nah, kita belajar, ya, beri, kasih buat siapa? Buat Tuhan. Oh, bukan buat gembala. Ya kadang-kadang sih, ya apa namanya? Ya saya sih kan terus terang aja itu kan ada berapa kota itu kan. Kan laporannya ada kan. Kita bikin ya biasanya sih 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali laporan. Dibaca nggak tuh? Baca, lihat. Supaya tahu bahwa itu sebagian besar itu ya dari kita untuk kita. Ya. Ya, tapi kan di situ kerelaan hati kita. Ya. Karena dulu dulu waktu kita suka pelayan-pelayan keluar kan. Ada seorang pelayan Tuhan ngomong begini, kebetulan ya dari mulut orang saya dengar gitu loh. Kalau Paleo yang khotbah jangan kasih persembahan, dia orang kaya. Lu salah mikirnya. Lo itu keluar dari mulut pelayan Tuhan. Kalau Paleo melayani jangan kasih persembahan, dia orang kaya, nggak perlu dikasih. Sedih saya. Seolah-olah itu buat saya. Loh ini ayatnya beri maka kau diberi. Kau nggak pernah beri. Oleh itulah pikiran-pikiran kotor seperti itu harus dilenyapkan dari dalam hidup kita. Saya sih ngomong apa adanya. Ya. Ngomong apa adanya supaya sama-sama diberkati, supaya kadang-kadang ya seperti yang saya pernah katakan kan mengenai yang paling apa namanya sensitif itu perpuluhan. Ya. Karena banyak pelayan Tuhan khususnya di kota-kota di luar kota paling segan memberitakan perpuluhan. Padahal kalau dia nggak beritakan, jemaat itu nggak diberkati. Bahkan kan kita sudah baca belum dalam Maliaki pasal 3 kan beberapa waktu yang lalu kan baca Maliaki pasal 3. Ya. Kalau kau nggak ngasih, engkau dikutuk. Lo itu yang ngomong itu Tuhan. Hati-hati, bahkan banyak pelayan Tuhan zaman sekarang itu tidak diajarkan dalam kitab Perjanjian Baru. Baca firman yang benar, banyak sekali ayatnya. Ya, karena tidak mau memberi, tidak mau mengembalikan milik Tuhan, engkau dikutuk Tuhan. Jangan heran kalau usahamu bangkrut. Bangkrut. Lah pelayan Tuhan yang gak berani memberitakan, dia membawa jemaatnya supaya bangkrut. Nah itu yang harus hati-hati. Tapi bagi saya kasih tahu aja, engkau mau ngomong apa itu urusanmu. Yang penting kewajibanku beritakan, terserah orang yang mendengar. Karena itu tertulis. Ya, kalau engkau tidak lakukan, kan beri ini aja ada kan. Beri maka kau diberi. Kalau kau nggak beri ya nggak dikasih. Ya itu tergantung. Lah kita mengucap syukur ketika ada apa yang Yesus katakan selanjutnya kan. Orang muda itu kecewa karena dia punya harta kekayaan banyak. Padahal kalau dia cerna apa sih maksud Tuhan? Ya, dia harus belajar memberi. Jangan disimpan aja hartamu. Jangan mati karena hartamu banyak, karena kau tidak mau memberi. Sedangkan semua itu kan dari Tuhan.
Orang kaya itu semua, walaupun dia nggak percaya, itu tetap dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Nah, kemudian kita lihat di sini ketika Yeshua, ketika si orang muda ini pergi kan, sedih karena perkataan Yeshua, dia nggak cerna baik-baik, langsung pergi. Harusnya dia nanya, tapi dia langsung pergi. Akhirnya dia pergi dengan kecewaan. Ya. Nah, di sini kita melihat, kita belajar. Kan akhirnya Yeshua berkata, ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Yeshua, seorang kaya akan dengan sangat sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan kata-katanya baik-baik. Orang yang kaya itu amat sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan tidak mungkin. Setanggap. Jadi jangan sampai salah, karena ya dalam Lukas tadi dikatakan juga, oh berbahagialah orang yang miskin. Jadi hanya orang miskin yang masuk ke dalam kerajaan surga. Hati-hati, karena ada kata-kata yang banyak dalam firman Tuhan itu merupakan kiasan. Ya, jangan sampai kita main keplok gitu aja, karena ada tertulis semua firman itu rahasia. Tetapi janji Tuhan pada akhir zaman ini semua rahasia akan dibuka, kata Matius 10 ayat ke-26, kita lihat ya. Matius 10 ayat 26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat ini, sebab tidak satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, saya percaya waktu ini, akhir zaman ini semua dibuka. Walaupun sudah dibuka, terserah pribadi, lapas pribadi. Bagaimana mereka merespon firman itu. Setiap firman yang ditaburkan dicerna baik-baik, dikomunikasikan lagi dengan Tuhan. Doakan Tuhan, apa maksudnya untukku. Setanggap. Saya sebagai pelayan Tuhan ini kan banyak orang. Tapi setiap kata, setiap firman itu bagi setiap pribadi bisa saja artinya bisa berlain-lainan. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, itu setiap kita dengar, cek lagi. Untukku apa Tuhan? Ya, tapi kalau udah dikasih tahu Tuhan, jangan ngotot, bahaya. Ya. Nah, sebagaimana yang Tuhan katakan, sukar bagi orang kaya. Bukan berarti tidak mungkin, mungkin. Bahkan dilanjutkan oleh Tuhan. Lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuklah melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Ya, banyak orang yang menafsirkan. Ya dulu kan waktu baru-baru baru-baru mengenal Bapak Yahweh lah, kan baru-baru kenal bahasa Ibrani. Itu bukan unta, tapi itu tali tambang. Memang punya dua arti. Bisa unta, bisa tali tambang. Ya. Tapi saya berprinsip apa yang tertulis ya itulah. Karena walaupun tali tambang, logikanya nih, kalau dia tali tambang, tetap susah masukin ke lubang jarum. Jangankan tambang, benang aja susah. Ya dulu waktu masih muda-muda sih cepet cacat, sekarang giliran sudah umur gini, plak, waduh, cari lubangnya setengah mati. Ya, tetapi itulah, ya, segala sesuatu kan ada waktunya. Nah, sekarang kita lihat, memang kalau namanya unta, saya lebih cenderung ya tetap di unta, walaupun arti yang lain ya tambang. Walaupun logikanya ya, kalau toh artinya sama, dalam bahasa Ibraninya artinya itu bisa unta, bisa tambang. Kalau kita ilmu apa sekarang itu, tes psikologi kan. Kalau tes psikologi, kalau ini ada jarum, pasti ukurannya benang atau tali kan. Jadi memang cocoknya sih tambang. Ya.
Tetapi kenapa harus unta? Loh, kita minta hikmat sama Tuhan. Unta itu apa sih? Unta itu khususnya di daerah padang pasir sana adalah satu alat yang biasa dipakai oleh manusia sebagai alat transportasi untuk membawa manusia dan barang-barangnya. Karena unta ini bisa tahan di daerah padang pasir. Dia mempunyai kemampuan, ya. Saya pernah baca dulu ya, satu ekor unta itu yang sudah besar, dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya itu ratusan liter. Ya, ratusan liter. Jadi kalau dia itu kan cara Tuhan lah. Jadi pas dia haus itu dengan otomatis seolah-olah ada alatnya keluar sendiri untuk membasahi bagian dalam tubuhnya. Ya itulah cara Tuhan. Karena itu memang unta ini banyak dipakai di padang pasir karena barang ini atau binatang ini ya bisa bertahan di padang pasir. Nah, berhubungan dengan ayat-ayat tadi, loh, kita juga harus minta hikmat Tuhan. Saudara dan saya di dunia ini bagaikan berjalan di padang gurun. Ya, padang gurun, dan kita sebagaimana unta dia butuh air untuk bisa tetap bertahan dalam situasi kondisi di padang gurun yang gersang. Demikian juga kita sebagai manusia. Dunia ini bagaikan padang gurun, kita hanya bisa dapat bertahan berbicara air, berbicara firman apabila kita senantiasa terus-menerus mengkonsumsi firman Tuhan, sehingga kita tetap dapat berjalan di tengah padang gurun yang gersang. Loh, tetapi tetap nggak bisa masuk ke lubang jarum. Loh, iya nggak bisa. Ya, nah itulah baiknya Tuhan. Kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu kan, lembu merah, masih ingat? Lembu merah itu dari sekian banyak korban-korban, baik korban lembu maupun korban domba, hanya lembu merah yang dibakar sampai habis jadi abu. Betul. Yang lain kan enggak. Yang lain dipotong-potong, tapi tidak dibakar sampai habis. Kenapa? Karena dagingnya dimakan sama imam. Tetapi lembu merah ini bakar sampai habis, sampai jadi debu. Kemudian debu ini dicampur dengan air dan airnya dipercikan kepada manusia. Orangnya jadi kudus kembali. Tahir, kata firman Tuhan. Loh, kalau unta ini dibakar habis sampai jadi debu, kemudian dicampur dengan air, ya sama-sama lembu merah. Ya, itulah gambaran saudara dan saya. Ya, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Elohim, seluruh keberadaan kita ini harus dibakar habis sampai jadi debu. Kemudian dicampur dengan air, dengan firman. Untuk kita bisa lolos dari lubang jarum. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang mana yang kau pilih? Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Jalan yang sempit melambangkan jarum dengan lubang yang kecil. Dan kita hanya bisa masuk ke lubang jarum itu. Seperti onta kalau dia dibakar habis. Dia dibakar habis oleh api. Ada tertulis, firmanku, kata Yeremia 23 ayat 29. Ya, Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Ya,
Kita kalau dikatakan sebagai unta karena kita memang berjalan di padang gurun yang gersang. Untuk kita bisa tetap survive di bumi, kita harus mengkonsumsi air, konsumsi firman. Ingat ya, unta itu nggak nyari sumber air lagi. Tetapi ketika dia berjalan sudah ada air di dalam tubuhnya. Saya tanggap. Itulah gambaran kita di muka bumi ini. Dunia yang gersang, di dalam kita sudah ada firman. Sehingga kondisi dunia yang kering kerontang tidak akan membuat kita mati karena kekeringan air. Kenapa? Karena di dalam kita sudah ada firman. Firman yang kita konsumsi ada tertulis, Yeshua berkata, firman itu telah menjadi mata air. Ya, kita lihat di dalam mana itu, kisah Yohanes pasal pasal keempat ayat ke-14. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Firman yang kita nikmati di dalam perjalanan hidup ini, tak karena kita terima dengan hati yang lemah lembut, dia menjadi mata air dari dalam hidup kita, sehingga ketika kita menjalani hidup kita tidak akan pernah kekurangan sampai ke tempat tujuan. Nah itulah yang Tuhan kehendaki, gambaran unta. Ya, berjalan, dia sanggup berjalan di padang gurun. Tetapi karena ada air dari dalam tubuhnya, dalam kantong tubuhnya, sehingga dia nggak perlu cari-cari air kemana-mana. Karena di padang gurun mana ada air, kecuali oase-oase di tempat-tempat tertentu. Tetapi ya itulah gambaran kita. Ketika kita sudah menerima firman yang hidup, firman itu menjadi mata air dalam hidup kita. Dimanapun kita berada selama kita ada di muka bumi ini, kita tidak akan pernah kehausan, bahkan mati kehausan. Karena firman yang kita terima dari dia telah menjadi mata air. Sehingga terus menerus membasahi hidup kita. Memampukan kita untuk berjalan sampai selesai. Ya, nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap? Firman Tuhan Yeremia tadi membakar tubuh ini, unta ini sampai jadi abu. Ya, kalau yang lain-lain kan enggak. Dalam korban penghapus dosa, korban ya berbagai macam kita sudah pelajari. Hanya lembu merah itu sampai abu. Lembu merah ini memang kita sudah pelajari melambangkan Yeshua. Jadi bakar dia sampai menjadi abu. Tapi orang yang percaya abu ini campur dengan air, dipercikan kepada tubuh orang, orang itu menjadi tahir. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Apakah kita tahan? Ketika di dalam menjalani hidup ini, firman Tuhan membakar kita sampai menjadi debu. Ya tergantung masing-masing. Ya, kita dengan kekuatan kita tidak akan bisa tahan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, karena contohnya ada, kemarin kita sudah diingat lagi tentang Ur Kasdim. Ya pertama kali Bapak Abraham ketika diuji dalam tradisi Yahudi, mereka percaya Bapak Abraham diuji oleh si Nimrod. Kalau Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Nimrod ini saya tafsirkan dia yang dianggap sebagai dewa matahari. Kalau Yahweh Tuhanmu Tuhan Maha Kuasa, kau masuk ke dalam dapur api ini kau selamat.
Tuhanmu sanggup menyelamatkan engkau. Abraham selamat. Tapi adik bungsunya karena tidak sungguh-sungguh, dia mati terbakar. Teman-teman daripada Daniel, gambaran yang lain. Ya, mereka kan tidak nangis-nangis ketika si Nebukadnezar bilang, kalau engkau tidak menyembah patungku, engkau akan dibakar habis. Nah, mereka nggak takut. Mereka nggak takut, bahkan mereka mengatakan, ya, kalau memang Tuhan berkenan, Dia sanggup untuk menyelamatkan kami. Artinya tidak ada kata-kata dari ketiga teman-teman daripada Daniel. Nangis tuh Bapak ya, paling sedikit tidak tertulis. Tetapi saya percaya di dalam hati mereka. Ya, sebagaimana kita lihat lagi ya. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat ke 17-18. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan Dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Iman mereka teguh. Walaupun diancam, kalau engkau tidak menyembah patung ini, api bahkan dikatakan dipanaskan 7 kali lipat, kau akan dimasukkan di sana. Sebenarnya ini gambaran akhir zaman. Saat ya, dalam terjemahan di sini kan memang ada 3-4 orang kan, ada Daniel, siapa lagi, Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Masing-masing namanya diganti sama nama-nama dewa orang Babylon ya, diganti namanya. Itulah cara manusia. Nama yang berasal dari Bapa Yahweh coba diganti dengan nama dewa. Bagus-bagus namanya Daniel jadi Belsasar. Diganti namanya. Cara setan nanti seperti itu, diganti namanya. Diganti namanya artinya setan berusaha merubah karakter manusia. Kalau engkau tidak mau dirubah, masuk ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. 3 orang ini ya berdasarkan nama yang mereka dapat, Sadra, Mesa, dan Abednego, gambaran daripada 3 orang anak Nuh, Sem, Yafet, dan Ham. Ya, 3 ini kan dari 3 orang ini seluruh manusia. Dan si jelek itu nanti dia berkuasa. Kalau keturunannya tidak mau dirubah, tidak mau dicap. Nah, itu kan cap itu tanda kepemilikan. Mereka akan masuk ke dalam kesukaan. Tetapi orang yang tetap teguh seperti ketiga orang ini. Kalau Tuhan tidak mau menyelamatkan kami, ini tanda imannya. Kalau Bapa Yahweh tidak mau menyelamatkan kami, kami tidak akan mau menyembah Tuhanmu, patungmu itu. Karena iman, maka mereka diselamatkan. Ya, cara Tuhan. Nah, itulah yang kita lihat. Nah, itu kan gambaran-gambaran yang Tuhan singkapkan. Apa yang dahulu terjadi, nanti pun terjadi. Ya, berbicara api itu kan hukuman yang memang dikatakan dalam kitab Wahyu 13. Kalau engkau tidak dirubah, tidak ada tanda kepemilikan dari si jahat itu, si jelek itu, engkau nggak bisa makan, nggak bisa beli, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau engkau tetap bertahan, ada tertulis dalam Wahyu pasal 7 kalau saudara baca.
Ya, kalau saudara baca, ketika ditanyakan siapa orang-orang yang pakai jubah-jubah putih, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Tetapi yang saya ajarkan kepada saudara, kita berdoa mohon kasih karunia, bukan itu yang kita imani. Yang kita imani seperti Daniel. Saya percaya ketika ada bunyi sangkakala atau berbagai macam alat musik pada zaman Nebukadnezar, ya, saya percaya Daniel itu ada di sebelah Nebukadnezar, ya, karena dia orang yang paling disegani. Nebukadnezar takut sama dia, karena dia yang berani oleh kemurahan Tuhan dapat menyingkapkan mimpi yang tidak diceritakan Nebukadnezar kepada siapapun. Tetapi oleh kemurahan Tuhan dengan hikmah yang Tuhan berikan kepada Daniel, Daniel bisa mengungkapkan apa yang dimimpikan dan apa arti mimpinya. Karena itu Daniel, saya percaya dia ada di samping Nebukadnezar. Dia tidak termasuk kepada orang-orang yang diperintahkan ketika trompet alat musik berbunyi, semua harus nyembah patung. Daniel tidak. Kenapa? Karena Daniel ini adalah orang yang dikasihi sehingga dia tidak masuk ke dalam perapian. Itulah yang kita imani. Menjadi orang yang dikasihi Bapa Yahweh. Sehingga jangan sampai kita masuk ke dalam kesukaran besar. Ya, saya tahu maksud saya ya. Jangan sampai salah tafsir ya. Memang Sadrak Mesa Abednego itu melambangkan, saya tafsirkan, Sem, Yafet, dan Ham keturunannya. Dan menggenapkan kalau nanti saudara baca Wahyu pasal 7. Ayo kita baca aja lah ya. Wahyu pasal 7. Tapi yang kita imani itu seperti Daniel. Bukan seperti ketiga saudara-saudaranya. Ya, kita lihat ayat ke-9 mulai. Sesudah hal-hal ini aku melihat dan lihatlah suatu ke rumah orang banyak. Nah, perhatikan ya, orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan domba itu dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Semua bangsa, artinya semua keturunan Sem, Yafet, dan Ham. Bisa tanggap? Karena berdasarkan kitab Kejadian, dari ketiga orang inilah lahir semua manusia. Ya, kemudian kita lengkap ayat ke-13. Tapi nanti sudah baca di rumah ya. Dan seorang dari tua-tua itu menjawab, saya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapa mereka? Dari mana mereka? Aku berkata kepadanya, si Rasul Yohanes, Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, ya. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim dan mereka beribadah kepada siang dan malam di tempat kudusnya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Saya mengimani kita semua, kalau kita dikasihi Bapa Yahweh, maka kita akan seperti Daniel. Kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran besar. Tetapi untuk menjadi orang yang dikasihi, ada tertulis, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah seluruh perintahku. Dan si anak muda yang kita baca tadi, ketika Tuhan bilang jual hartamu, dia mundur. Dan apabila tawaran itu ada kepada kita sekarang, bagaimana sikapmu? Ya kan, masing-masing ada kan? Apakah engkau bersedia untuk, ya harta ini kan apa yang kau miliki? Engkau punya iman, engkau punya firman, apakah kau mau bagi-bagi atau mau makan sendiri? Ya terserah. Tapi saya berkewajiban sebagai pelayan Tuhan beritakan, masing-masing ambil keputusan. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kenapa Yesus bilang sukar? Karena unta itu harus dibakar habis jadi debu. Sakit dibakar. Tetapi karena firman itu adalah
api yang menghanguskan, kita dibakar oleh firman. Tetapi karena Tuhan yang menolong kita, kita akan dimampukan. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang menghendaki kita benar-benar mau dengan segala kerendahan hati membiarkan diri diproses. Sehingga menjadi debu. Dan dengan air yang dicampur yaitu firman, kita akan lolos dari lubang jarum. Dan kita akan memasuki kerajaan Elohim. Karena itu saudaraku, ya bukan lagi waktunya main-main. Tuhan, apa yang Tuhan percaya kita kerjakan. Engkau kaya, menjadi kaya gak jadi masalah. Hanya jangan hartamu di mana, hatimu juga di situ. Karena semua yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 7, engkau punya harta seolah-olah gak punya. Ya, artinya engkau yakin bahwa hartamu itu milik Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki saya berbagi, why not? Nah itu yang maksudnya, jangan sampai salah menafsirkan. Jangan egois, jangan kikir. Beri, kata Lukas tadi kan, maka kita akan diberi. Ya, dikatakan satu ayat terakhir, kita lihat Kejadian pasal ke berapa ini, 26. Ayat ke-13. Dan orang itu, Yitzhak maksudnya, menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Artinya Tuhan tidak larang saudara dan saya kaya. Tapi ingat, apapun yang ada pada saudara dan saya itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadikan diri kita alat Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak untuk kita berbagi, ngomong dulu sama yang punya. Bapak kita, Tuhan, boleh nggak? Kalau boleh, salurkan. Sehingga kita bukan saja menjadi berkat rohani, tapi juga menjadi berkat jasmani bagi semua orang. Haleluya. Amin.